Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khawatiri hawla al-Quran al-Karim la ta'ni tafsiran lil-Quran. Khawatir saya terhadap Al-Quran bukanlah disebut dengan tafsir bagi Al-Quran. Wa innama hiya hibatun safaiyatun takhturu ala qalbi mu'min fi ayatin aw bid'i ayat. Hanya saja khawatir saya itu adalah sebuah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian terbersit dalam hati seorang mukmin mengenai satu ayat atau beberapa ayat. Walau anna al-Qur'ana minal mumkin an yufassar lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bitafsirihi. Andaikan Al-Quran itu bisa ditafsirkan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pantas, orang yang paling berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Li'annahu alaihi nazala wa bihim fa'ala wa lahu ballagha wa bihi alima wa amila. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran diturunkan kepadanya. Beliau kemudian memahami Al-Quran tersebut. Beliau juga menyampaikan Al-Quran tersebut dan beliau mengetahui dengan pasti maksud dan kemudian mengamalkannya. Walahu dhaharat mu'jizatuhu, dan bagi Rasulullah tampak mukjizat-mukjizat Al-Quran itu. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktafa ayyubayyina linnas ala qadri hajatihim min al-ibadati allati tubayyinu lahum ahkam at-taklifi fil Qur'an al-Karim wa hiya if'al wa la taf'al. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan untuk menjelaskan kepada manusia, kepada orang-orang pada waktu itu, ala qadri hajatihim, sekedar kebutuhan mereka, minal ibadah, dari beberapa ibadah, allati tubayyin lahum ahkam at-taklif, di mana Rasulullah pada waktu itu menjelaskan kepada mereka hukum-hukum taklif yang ada dalam Al-Quran yang berupa kerjakan dan jangan kerjakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafsirkan seluruh Al-Quran, tetapi hanya menjelaskan Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan di zaman itu. Dan yang paling banyak Rasulullah menjelaskan tentang hukum-hukum taklif, hukum yang dibebankan kepada orang pada waktu itu, yaitu apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka tinggalkan. Tilkal ahkam allati yuthab 'alaiha al-insan in fa'alaha wa yu'aqabu in tarakaha. Maka hukum-hukum yang dijelaskan Rasulullah itu hukum yang berkenaan apabila manusia mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan dosa apabila meninggalkannya. Ini saja yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah mengenai hal-hal yang dibutuhkan orang-orang pada waktu itu. Hadhihi hiya ususul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka yang dijelaskan oleh Rasulullah ini adalah ususul ibadah, adalah pondasi ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, allati anzalaha fil Qur'anul Karim kamanhajin li hayatil bashar 'alal ard, yang kemudian diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manhaj li hayatil bashar 'alal ard, untuk kehidupan manusia di atas bumi ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengapa menurunkan Al-Quran sebagai manhaj, sebagai sebuah pegangan untuk manusia itu agar bisa menjalani kehidupannya di atas bumi ini. Karena kita butuh terhadap petunjuk atau manhaj yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling utama pada waktu itu Rasulullah hanya menjelaskan apa-apa yang harus mereka kerjakan dan yang mereka tidak boleh kerjakan. Ammal asrarul muqtanizatu fil Qur'an haula al-wujud. Adapun rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam Al-Quran seputar wujud,
faqad iktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ulima minha. Maka Rasulullah hanya mencukupkan dengan sesuatu yang hanya diketahui dari hal tersebut, dari wujud, dari keberadaan tersebut. Li'annaha bimiqyasil aqli fi hadzal waqti lam takun al-uqul tastati an tataqabbalaha. Karena dengan mikyas, dengan neraca akal yang ada pada waktu itu, akal-akal manusia pada waktu itu belum mampu untuk menerimanya. Wa kana tarhu hadhil mawdu'ati yusiru jadalan yufsidu qadiyatad din. Maka ketika kemudian melemparkan atau menjelaskan tentang tema-tema seputar wujud itu akan menyebabkan perdebatan yang kemudian akan bisa merusak qadiyatuddin atau merusak hal-hal yang berkaitan dengan agama. Waj'alun nas yansarifuna an fahmi manhajillahi fil ibadati ila jadalin hawla qadaya lan yasilu fiha ila syai'in. Dan manusia akan kemudian berubah atau berpaling dari memahami manhaj Allah tadi dalam hal-hal ibadah, berpaling kepada apa? Berpaling kepada perdebatan seputar diskursus yang mereka belum sampai pemahamannya terhadap hal tersebut. Jadi mengenai wujud atau hal-hal yang rahasia dalam alam ini, maka hanya dijelaskan oleh Rasulullah hal-hal yang diketahui saja pada waktu itu. Kenapa? Karena akal pada waktu itu belum mampu untuk menerimanya. Daripada kemudian orang-orang sibuk memikirkan hal tersebut yang bisa memalingkan mereka dari manhaj atau ibadah yang seharusnya mereka lakukan. Maka Rasulullah hanya menjelaskan apa-apa yang kemudian diketahui saja. Wal Quran lam ya'ti liyu'allimuna asraral kaun. Al-Quran tidak datang kepada kita untuk mengajarkan rahasia-rahasia tentang wujud, tentang alam ini. Walakinnahu ja'a bi ahkamit taklif wa wadihatan wa asraril wujud muqtanizatan. Tetapi Al-Quran itu datang dengan hukum-hukum taklif yang jelas dan rahasia-rahasia wujud yang tersembunyi. Jadi Al-Quran itu tidak ingin mengajarkan rahasia-rahasia tentang kaun, tentang alam semesta ini. Tetapi tugas pokok daripada Al-Quran adalah untuk mengajarkan hukum-hukum taklif yang jelas dan juga menjelaskan sedikit tentang perihal wujud yang tersembunyi. Hatta tataqaddam al-hadarat wa yattasi' fahmil aqlil bashari. Maka ketika peradaban sudah maju dan akal manusia, pemahaman akal manusia sudah maju, fayakshifu subhanahu wa ta'ala min asraril kauni ma yaj'aluna aktsara fahman li'ata'at al-Qur'an li asraril wujud. Maka ketika peradaban sudah maju, akal manusia sudah maju, Allah kemudian menyingkap rahasia-rahasia kaun, rahasia-rahasia alam itu yang kemudian menjadikan manusia lebih paham terhadap pemberian-pemberian Al-Quran atau penjelasan-penjelasan Al-Quran tentang wujud. Jadi memang dalam Al-Quran itu tugas utamanya adalah sebagai petunjuk, sebagai manhaj bagi manusia. Walaupun demikian juga ada perihal-perihal asrarul wujud dalam Al-Quran. Tetapi perihal asrarul wujud ini diberikan oleh Allah ketika manusia sudah bisa memahaminya. Ketika peradaban sudah maju, akal manusia sudah maju, maka hal ini disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menambah pemahaman manusia terhadap pemberian pemahaman tentang Al-Quran mengenai asrarul wujud. فكلما تقدم الزمن وكشف الله للإنسان عن سر جديد في الكون ظهر إعجاز في القرآن. Maka semakin zaman itu maju, maka Allah akan menyingkap bagi manusia tentang rahasia baru dalam alam ini yang terdapat
kemukjizatan itu di dalam Al-Quran. Semakin zaman semakin maju, Allah akan menampakkan rahasia-rahasia kaun itu kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala qad asyara ila hadhil ayat al-kauniyah fi kitabihil aziz. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah ini dalam Al-Qur'an. Wa qad takunu al-isyarah ila ayatin wahidatin aw bid'i ayat. Bisa saja ayat itu dijelaskan oleh Allah terhadap satu ayat atau beberapa ayat. Walakin hadhil ayah awil ayat tu'tina ijazan la yastati al-ilmu ay yasila ila diqqatihi. Akan tetapi satu ayat atau beberapa ayat ini memberikan kita mukjizat yang tidak mungkin ilmu pengetahuan sampai kepada detail-detailnya. Jadi mukjizat Al-Quran itu dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Jadi walaupun Allah menyingkap sebagian daripada mukjizat Al-Quran mengenai kaun, mengenai alam ini dalam Al-Quran, tetapi walaupun demikian ilmu pengetahuan modern tidak sampai kepada detail-detailnya, hanya mengetahui hal-hal yang umum yang kemudian mereka ketahui. Wal Qur'anul Karim hamala ma'ahu waqta nuzulihi mu'jizat. Dan Al-Quran ketika turun di masa Rasulullah membawa mu'jizat. Tadullu ala sidqil balagh 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan atas benarnya penyampaian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran turun di masa Rasulullah, itu juga ada mu'jizatnya yang kemudian berfungsi agar orang-orang percaya bahwasanya itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an sidqi risalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga agar manusia percaya akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat awwalu mu'jizatin an al-Qur'an kalamullah. Maka mukjizat yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, adalah kalam Allah. Fihi min ata'illah ma tuhibbuhu an-nafsu al-bashariyah wa yastamiluha. Di dalam Al-Quran terdapat pemberian-pemberian Allah yang disenangi oleh manusia, wa yastamiluha, dan mereka condong terhadapnya. Innahu yukhatib malakat khafiyah fi nafsi la na'rifuha nahnu walakin ya'rifuha Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul insan wa huwa a'lamu bihi. Kenapa kemudian manusia condong kepada Al-Quran itu? Innahu yukhatib malakat khafiyah, karena Al-Quran itu kemudian memberikan sapaan, menyapa sesuatu yang samar yang ada dalam jiwa manusia. La na'rifuha nahnu, yang kita tidak tahu apa yang kemudian sampai kepada kita dari Al-Quran. Walakin ya'rifuhullah, tetapi Allah mengetahui hal tersebut subhanahu wa ta'ala khaliqul insan wa huwa a'lamu bihi, karena Allah adalah pencipta manusia dan Allah paling tahu tentang diri kita. Hadhil malakat, dan kemampuan ini tamfa'ilu hina tasma'ul Quran fatalinul qulub wa yadkhulu al-iman ilaiha. Maka kemampuan ini, kemampuan memahami hal yang rahasia ini yang kemudian diberikan khitab oleh Al-Quran itu kemudian menjadi aktif, menjadi bekerja ketika seseorang itu mendengarkan Al-Quran, maka hatinya kemudian menjadi lembut dan iman masuk ke dalam hatinya. Walaqad tunabbihu al-kuffar ila ta'siril Qur'anil Karim fi nafsil bashariyah. Maka sesungguhnya orang kafir sudah memberikan peringatan pada waktu itu akan taksir, akan pengaruh Al-Quran dalam jiwa manusia. Taksiran la yastati ay yufassiruhu ahad. Ada sebuah pengaruh yang tidak mampu dijelaskan oleh siapapun. Walakinnahu yajzabun nafsa ila tariqil iman wa yadkhulur rahmah fil qulub. Akan tetapi hal tersebut bisa menarik seseorang kepada iman dan memasukkan rahmat kepada hati-hatinya manusia pada waktu itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kita, paling paham tentang diri manusia ini, sehingga Allah dalam Al-Quran itu
terdapat sebuah pemberian atau rahasia yang kemudian ketika Allah membacakannya, yang Al-Quran itu dibacakan, akan masuk ke relung-relung jiwa, menyapa sebuah perasaan yang sangat-sangat rahasia dalam diri kita yang kita sendiri nggak tahu apa hal tersebut. Allah yang lebih tahu, sehingga ketika itu sudah masuk dalam hati, itu yang akan bisa menyebabkan seseorang itu tertarik terhadap iman dan masuklah rahmat ke dalam hatinya. Subhanallah. Jadi luar biasa penjelasan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di sini. Sedikit dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia, yang menjadi mukjizat sampai sekarang ini, menjadi kitab petunjuk bagi Allah, tetapi di dalamnya juga terdapat rahasia-rahasia tentang alam semesta ini. Al-Quranul Karim, ketika kita membacanya atau dibacakan Al-Quran, akan masuk kepada relung-relung hati kita, akan menyapa sesuatu yang sangat rahasia yang ada di dalam diri kita yang kita tidak tahu hal tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, sehingga dengan dibacakan Al-Quran atau kita membaca Al-Quran, keimanan akan masuk, rasa rahmat akan masuk dalam hati kita. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang istiqamah mempelajari, membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bisa di-share, di-komen, dan di-like video ini apabila bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi